0282025031. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah praktikum Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bapak Deskoni Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan Ibu Dewi Pratita Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Baiklah, video ini dibuat untuk pemenuhan UAS dari mata kuliah praktikum TIP dengan membahas mengenai apa itu Google Slide dan fitur-fitur yang tersedia pada Google Slide serta bagaimana caranya membuat kelas virtual menggunakan Google Slide. Yang pertama yaitu apa sih Google Slide? Nah, Google Slide merupakan bagian dari Google Docs Editor berbasis web yang ditawarkan oleh Google. Nah, Google Slide ini merupakan aplikasi presentasi online yang memungkinkan kita memformat atau membuat presentasi ataupun slide presentasi bersama orang lain. Selanjutnya, untuk melihat fitur-fitur yang terdapat pada Google Slide serta bagaimana caranya memanfaatkan Google Slide untuk membuat kelas virtual, langsung simak kelanjutan dari video ini. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa fitur yang terdapat di Google Slide. Google Slide ini sendiri cukup menyediakan banyak fitur yang dapat kita gunakan dalam mengkreasikan ide kita melalui poster-poster ataupun slide pembelajaran. Yang pertama, di sini ada teks ataupun text box yang bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah kalimat ataupun sebuah tulisan. Selanjutnya, di sini juga ada logo picture. Itu bisa kita memilih gambar baik dari yang ada di komputer kita ataupun yang ada di internet yang bisa kita cari sesuai dengan keyword yang kita inginkan. Ataupun kita bisa menggunakan GIF dan stiker atau menguploadnya melalui Drive, foto ataupun dengan link, dan juga bisa dari kamera. Selanjutnya di sini ada shape. Nah, di sini kita sama halnya seperti PowerPoint ataupun di Word, ini kita bisa gunakan untuk membentuk sebuah shape yang bisa kita gunakan dalam membuat sebuah judul ataupun sebuah bentuk lain yang ingin kita sesuaikan dengan materi-materi yang akan kita isikan. Selanjutnya di sini juga ada yang namanya garis. Nah, garis ini kita bisa pilih ada garis ataupun panah ataupun konektor. Kita contohkan kepada panah. Ini bisa kita atur saja. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya latar belakang. Ini bisa kita gunakan untuk background dari tampilan dari desain kita, bisa dipilih. Selanjutnya di sini ada yang namanya tata letak. Nah, di sini tata letak ini ialah seperti kolom slide untuk judul ataupun untuk header dan lain sebagainya. Dan pada Google Slide ini juga kita menyediakan yang namanya tema. Nah, di sini sudah tersedia beberapa tema yang bisa kita gunakan untuk melakukan ataupun untuk mendesain dari hal-hal yang kita inginkan, seperti salah satunya poster ataupun tampilan slide. Selanjutnya, jika teman-teman lihat bahwa di sini ada juga fitur animasi yang bisa kita gunakan untuk menganimasikan desain yang kita bikin, seperti muncul ketika nantinya kita klik gambar ini ataupun yang ini, kita bisa juga munculkan animasinya dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja fitur dari Google Slide yang akan saya bahas. Selanjutnya akan saya bahas mengenai tutorial menyisipkan gambar di Google Slide. Lalu, teman-teman sekalian, bagaimana sih cara menyisipkan gambar-gambar seperti papan tulis, ada juga proyektor, meja, atau gambar gurunya? Itu caranya yaitu dengan di atas ada logo seperti gambar, itu lalu kita klik, lalu kita upload dari komputer, bisa ada juga tersedia dari internet yang nantinya akan langsung terbuka di sisi sebelah kanan ini. Lalu kita tinggal cari aja kata kunci yang ingin kita cari. Nah, kebetulan saat ini saya sudah menyiapkan gambar yang akan disisipkan, maka saya akan memilih upload dari komputer. Nah, ya oke. Jadi tadi saya mendownload sebuah gambar yaitu handphone. Nah, di sini saya akan menyisipkan link yang akan menyajikan video TikTok terkait dengan materi yang dipelajari di sini juga. Bisa kita atur agar gambarnya itu seukuran saja dengan besarnya gambar yang tertampil, sehingga tidak ada space yang terbuang dan malah akan menutupi link dari gambar lainnya. Maka kita paskan saja. di tempat yang ingin kita letakkan.
Mungkin saya akan meletakkannya di sini. Oke. Nah, teman-teman sekalian, di sini yang perpustakaan digital juga saya belum letakkan link. Nah, di sini saya ingin meletakkan link dari sebuah artikel ataupun web yang membahas mengenai inti masalah ekonomi. Jadi caranya di sini saya tinggal copy saja linknya yang ada di atas, lalu kita kembali lagi di Google Slide, lalu kita pilih dengan menu sisipkan di atas, lalu kita pilih yaitu link. Nah, langsung saja kita sisipkan ataupun kita copy link yang sudah barusan kita copy dari artikel tersebut. Nah, dari ketika tampil seperti ini artinya ketika nanti kita simpan bahwa perpustakaan digital ataupun bentuk barcode ini sudah bisa kita klik dan akan menuju ke artikel ataupun web yang sudah kita tuju tadi. Nah, di sini saya akan menyisipkan sebuah link TikTok yang sudah saya salin yang menggambarkan terkait dengan materi yang dipelajari. Caranya masih sama, yaitu kita klik dulu gambarnya, gambar dari yang ingin kita masukkan link tersebut, lalu kita pilih sisipkan lagi, lalu kita pilih link, dan juga kita copy. Nah, maka ketika sudah seperti ini, itu akan ketika dipencet lalu teralihkan ke video TikTok yang sudah kita masukkan. Nah, di sini teman-teman juga bisa memasukkan seperti suara ataupun juga seperti PowerPoint. Itu caranya sama, yaitu sisipkan, lalu pilih saja pada bagian link itu, tapi kita akan memasukkan link tersebut yaitu link Google Drive yang sudah kita upload materi-materi seperti PowerPoint ataupun rekaman video kita. Catatan juga untuk teman-teman sekalian bahwa dalam Google Slide ini kita harus memasukkan gambarnya satu persatu, seperti gambar proyektor ini dan juga seperti papan tulis, ada juga seperti rak buku ataupun mejanya, dan juga memasukkan seperti toanya, dan juga ada buku ini yaitu Google Form ke absensi. Hal tersebut karena jika kita memasukkan gambar utuh, hanya satu gambar yang kita dapat dari Google saja, maka tidak bisa menyisipkan link itu berbeda-beda. Jadi ketika teman-teman ingin menyisipkan link itu seperti di pojok baca ini ada di Google Drive yang berisi PowerPoint, maka kita harus menambahkan gambar pojok baca itu sendirian. Jadi kita harus menambahkan gambarnya satu-satu untuk kita masukkan ataupun kita sisipkan link yang akan menjadi sumber belajar kita. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya agar Google Slide yang telah kita desain dapat digunakan oleh peserta didik. Caranya sangat mudah. Kita bisa mendownloadnya dengan bentuk PDF. Caranya yaitu pada file, lalu kita pilih download, lalu pilih saja yang PDF, dokumen PDF. Lalu kita tunggu sebentar, kita simpan. Jadi nanti dari sini langsung bisa kita bagikan, bisa melalui LMS ataupun bisa melalui WA group berbentuk PDF sini. Jadi jika kita klik PDF ini, kita buka, maka tampilannya akan seperti ini, seperti yang sudah kita desain. Nah, teman-teman, bahwa yang desain-desain ini sudah bisa kita klik untuk menampilkan materi-materi yang sudah kita sisipkan tadi. Contohnya di sini saya akan mengklik gambar proyektor yang menampilkan movie time. Ini akan langsung tertuju kepada sebuah YouTube yang sudah saya sisipkan tadi terkait dengan materi. Oke, mungkin kita coba klik absensi ini, maka ini akan langsung beralih ke Google Form yang sudah kita siapkan. Baiklah, sekian video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada dosen pengampu, dan juga saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya harap video ini dapat bermanfaat